بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu kembali, dan insyaallah pertemuan kali ini kita akan membahas tentang i'rab. Video yang sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara mengenal isim, fi'il, dan huruf. Jadi hari ini kita akan membahas tentang i'rab. Jadi baik teman-teman, sebelum kita menjelaskan terlebih panjangnya lagi, yaitu kita harus mengetahui apa itu i'rab. I'rab itu adalah perubahan di akhir kalimat. Ya, ini adalah salah satu pembahasan intinya. Jadi ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu tidak bisa dipisahkan. Kalau ilmu nahwu yaitu membahas perubahan di akhir kalimat atau di akhir kata. Kalau ilmu sharaf yaitu merubah dari satu kata kepada bentuk kata yang lain. Jadi i'rab adalah perubahan di akhir kalimat. I'rab juga mempunyai bahagian. Bahagian i'rab yaitu ada 4. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafat atau jar, dan yang keempat adalah jazam. Ini adalah bahagian daripada i'rab. Jadi i'rab perubahan itu ada kepada isim, dan perubahan itu ada juga kepada fi'il. Jadi i'rab atau perubahan pada isim yaitu ada 3. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, dan yang ketiga khafat atau jar. Kita lihat contohnya. Perubahan isim pada rafa'. Contohnya Muhammadun muallimun. Lihat, Muhammadun muallimun. Ini rafa'. Tanda rafa'nya yang baris 2 ini. Muallimun. Seterusnya perubahan isim pada nasab, ra'aitu Muhammadan. Kita lihat berubah. Seterusnya yang ketiga khafat atau jar, marartu bi Muhammadin. Berubah. Jadi rafa', nasab, dan khafat pada umumnya bisa kita ketahui. Rafa' itu tanda umumnya itu yang bisa kita ketahui ialah dhammah. Kalau nasab secara umum tandanya yaitu fathah. Kalau khafat tanda kita mengetahui tanda secara umum yaitu berbaris di bawah, ya, seperti itu. Seterusnya i'rab fi'il atau perubahan pada fi'il yaitu juga ada 3. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, dan yang ketiga jazam. Inilah perbedaannya. Kalau isim dia tidak ada jazam, dan kalau fi'il tidak ada khafat atau jar. Jadi yang pertama itu fi'il, perubahannya itu rafa'. Ini contohnya di ujung. Seterusnya nasab, contohnya ayyan sura. Lihat yang sudah digarisi warna merah. Jazam itu adalah baris sukun, ya. Lam yansur. Jadi inilah perubahan yang ada pada fi'il, yaitu cuman rafa', nasab, dan jazam. Jadi sudah kita jelaskan juga mengenal rafa' yaitu secara umumnya dhammah, nasab yaitu fathah, jazam yaitu sukun. Jadi pembahasan i'rab bagi isim dan pada fi'il mungkin sudah kita ketahui, dan insyaallah mudah-mudahan kita paham.
Seterusnya yaitu kita akan memasuki tanda-tanda rafa. Alamatul i'rabi. Atau tanda-tanda i'rab. Jadi kesempatan kali ini kita akan menjelas tanda-tanda i'rab, yaitu satu. Yang pertama rafa. Jadi rafa juga memiliki tanda-tandanya. Rafa juga memiliki tanda-tandanya. Ingat, kita mengetahui rafa secara umum yaitu berbaris dhammah. Jadi tanda-tanda rafa yaitu ada 4. Yang pertama yaitu dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang keempat itu nun. Jadi rafa yang memiliki 4 tanda ini yaitu bisa juga kita lihat contohnya jaa Muhammadun. Jaa Muhammadun, telah datang oleh Muhammad. Jadi Muhammad ini dia menempati sebagai rafa. Apa tanda rafanya di sini? Yaitu dhammah. Dhammah tanda rafanya. Seterusnya waw. Waw contohnya al-muslimuna qaimuna. Jadi waw juga termasuk daripada tanda rafa. Contohnya al-muslimuna. Lihat al-muslimuna, dia memakai waw. Qaimuna, beberapa orang muslim yaitu berdiri. Seterusnya alif. Al-muslimani qaimani. Lihat tanda yang sudah bergaris merah itu yang kita kaji. Al-muslimani qaimani, 2 orang muslim yaitu berdiri. Jadi seterusnya nun. Nun juga termasuk tanda rafa, yaitu contohnya yaf'alani. Dan setelah kita membahas yang ini, maka akan dibahas dengan secara detail dan secara untuk kita mudah memahaminya. Yang pertama nanti akan dibahas dhammah. Dhammah ini akan dibahas, waw juga nanti akan dibahas, sampai ke nun nanti juga akan dibahas. Dhammah, ingat tanda rafa tadi dhammah. Dhammah menjadi tanda bagi rafa. Dhammah menjadi tanda bagi rafa yaitu pada 4 tempat atau 4 keadaan. Jadi yang pertama yaitu isim mufrad. Jadi dhammah menjadi tanda bagi rafa yang pertamanya isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Yang keempat fa'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fa'il mudhari' yang tidak berhubungan dengan akhirnya itu dengan sesuatu. Artinya fa'il mudhari' akhirnya itu tidak berhubungan sesuatu apapun. Contoh isim mufrad, jaa Muhammadun. Jadi pembahasan kita yang garis merah ini jaa Muhammadun. Jadi Muhammadun ini dia menempati sebagai rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah. Itu dhammah tanda rafanya. Dan dia menjadi isim mufrad. Karena apa? Karena dia menunjukkan satu. Seterusnya jamak taksir. Jamak taksir juga menjadi tanda bagi rafa. Contohnya kutubul qissati. Ini contohnya kutubul qissati, beberapa buku kisah. Jadi kalau jamak itu menunjukkan banyak, mufrad itu menunjukkan satu. Seterusnya jamak muannas. Ya ini kurang tulisannya. Jamak muannasis salim. Jamak muannasis salim yaitu yang menunjukkan perempuan. Contohnya al-muslimatu qalibatul ilmi. Beberapa orang muslim yaitu penuntut ilmu. Seterusnya yang terakhir yaitu yang keempat fi'il mudhari', yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berhubungan dengan sesuatu pun.
Contohnya ya'lamu, ya'lamu atau yadribu. Inilah dhammah yang menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat ini tadi, 4 keadaan ini. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu waw. Waw tadi juga termasuk daripada tanda rafa. Jadi waw menjadi tanda bagi rafa yaitu pada 2 tempat, pada 2 keadaan. Yang pertama yaitu pada jam'ul mudzakkaris salimi, yaitu pada jamak muzakkar. Contohnya qad aflahal mu'minun. Lihat mu'minunnya ini. Mu'minun ini adalah jamak muzakkar. Kalau mufradnya mu'minun, jamaknya al-mu'minuna. Ini jamak muzakkar. Seterusnya waw menjadi tanda. Ya, ini salahnya. Waw menjadi tanda bagi rafa yaitu pada seterusnya kedua pada asmaul khamsah, isim yang 5. Mana isim yang 5? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Jadi kita sudah mengetahui dhammah dan waw. Seterusnya mungkin teman-teman bingung apa sih itu isim mufrad dan apa sih itu jamak muannas salim, bagaimana cara membuatnya? Baik, jadi isim menurut dalam jumlahnya itu ada isim mufrad, ada isim tasniyah atau musanna, dan ada jamak. Jadi cara membuatnya kita lihat di samping ini yaitu cara isim menurut jumlah yaitu ada 3. Pertama isim mufrad, contohnya muslimun. Isim mufrad adalah kata bentuk yang menunjuk kepada satu. Contohnya yang sudah disebut tadi, muslimun, satu orang muslim. Seterusnya isim tasniyah atau musanna. Isim tasniyah atau musanna ini menunjukkan kata bentuk 2. Contohnya muslimani atau muslimaini, 2 orang muslim. Seterusnya cara membuatnya, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Contohnya sudah di atas, muslimani, muslimaini. Seterusnya yang ketiga yaitu jamak. Jamak adalah kata bentuk yang menunjuk lebih daripada 2. Contohnya muslimuna atau muslimina. Jadi cara membuatnya yaitu tambah waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Muslimuna, muslimina. Jadi itu isim menurut jumlah. Ada isim mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Ya baik, lanjut. Kita tadi sudah membahas tentang tanda-tanda rafa tadi, dhammah dan waw. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tanda daripada alif. Alif menjadi tanda bagi rafa yaitu cuman satu yaitu isim tasniyah. Alif menjadi tanda bagi rafa cuman satu pada isim tasniyah. Menjadi tanda bagi isim bagi rafa yaitu 1 isim tasniyah. Contohnya ja'al muslimani. Jadi ja'al muslimani yaitu telah datang oleh 2 orang muslim. Jadi tadi kita telah menjelaskan isim tasniyah yaitu menunjukkan kepada 2, tambahnya alif dan nun pada akhirnya. Ini tadi isim tasniyah.
muslimani, dua orang muslim. Seterusnya tanda rafa yang terakhir yaitu nun. Nun ini menjadi tanda bagi rafa yaitu pada fi'il mudhari'. Fi'lul mudhari' idza ittasala bihi dhamirun tathniyatin aw jam'in aw muannatsatil mukhatabah. Jadi nun jadi tanda bagi rafa yaitu pada fi'il mudhari' yang apabila bertemu nun itu dengan dhamir tasniyah, dhamir jama' atau dhamir muannatsatil mukhatabah. Nah, kita lihat ini dhamir muannats. Dhamir muannats tadi sudah tahu. Dhamir tasniyah, maaf ya. Dhamir tasniyah. Jadi dhamir tasniyah ini yaitu menunjukkan juga kepada dua. Contohnya yaf'alani, taf'alani. Seterusnya dhamir jama'. Dhamir jama' contohnya yaf'aluna, taf'aluna. Seterusnya dhamir muannatsatil mukhatabah. Dhamir muannatsatil mukhatabah. Contohnya taf'alina. Apa itu muannatsatil mukhatabah? Nanti ada pembahasan khususnya di dalam ilmu sharaf. Jadi untuk sekarang kita pahami yang sangat mendasar saja terlebih dahulu. Ya mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Nanti insyaallah kita akan